Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita lanjutkan pembahasan tentang sima', mendengar lantunan syair. Seperti tanaman yang kering disiram dengan air. Begitu juga kalau kita sudah ngaji, kering terasa, membasahinya dengan syair. Ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Nah, jadi terasa dia relax. Relax. Dimanapun mengaji bersama masyayikh, tuan-tuan guru, biasa begitu. Baik, kita lanjutkan. Kalau ada kita dengar orang suaranya bagus, maka bagaimana mereka cara memujinya? Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Hadis Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Waduh, nampaknya ente ini sudah dapat seruling Nabi Daud. Nah, itu artinya mantap kali suara. Gimana kau dengar tadi qori itu? Nampaknya dia itu sudah dapat seruling Nabi Daud itu. Sahabat Nabi bernama Mu'az bin Jabal berkata, "Lau alimtu annaka tasma'u lahabbartahu laka tahbiran." Seandainya aku tahu bahwa engkau mendengarkan aku tadi ya Rasulullah, maka pastilah aku buat suaraku itu lebih merdu lagi. Beda antara orang yang tahu bahwa dia didengar orang dengan tak tahu didengar orang. Ada orang itu kalau dia jadi imam pas sendirian, tak tahu dia ada makmum di belakang, slow aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Begitu dia tahu ada makmum di belakang, rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi macam mau mati kayaknya. Guru kami Abu Hatim As-Sijistani meriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Ali As-Saraj dari Abu Bakar Muhammad bin Daud Ad-Dinawari Ar-Ruqi. Saya sedang berada di sebuah kampung. Saya berjumpa dengan satu kabilah Arab Badui. Lalu kemudian salah seorang dari mereka bersama dengan saya. Lalu saya lihat ada seorang budak berkulit hitam diikat. Lalu kemudian saya lihat pula di halaman itu ada seekor onta yang mati. Ada budak berkulit hitam terikat di tiang, ada seekor unta mati di tengah lapang. Faqala lil ghulam anta lailah dhaifun. Kata si budak itu, kau malam ini tamu kami. Wa anta ala maulaya karimun, dan engkau dimuliakan tuanku. Fatashfa'u li fa innahu la yarudduka. Tuan, kau kan tamu. Iya. Itu bosku itu suka kali dengan engkau, hormat kali dia. Tolonglah kau tolong aku supaya kasih tahu sama bosku biar aku dilepaskannya. Karena kalau engkau yang meminta pasti dia nerima. Lalu kukatakanlah kepada bosnya itu, la akulu ta'amaka hatta tahilla hadzal abda. Tak mau aku memakan makananmu sampai kau lepaskan ini budakmu ini. Kata bosnya, hadzal ghulam qad afqarani. Aku tidak akan lepaskan budakku ini. Gara-gara budakku inilah aku jadi susah. Wa tlafa mali, habis hartaku. Fama fa'al. Apa rupanya yang dilakukannya? Lahu sautun thayyib, suaranya bagus. Terus, wa kuntu aisyu min zahri hadzal jamal. Hidupku semuanya tergantung ontaku ini. Ontaku inilah yang bawa barang-barangku. Terus, fahammalaha ahmalan saqilatan. Datang budakku ini, dimuatnya lah seberat-beratnya beban di atas untaku itu. Wa hadalaha. Setelah dimuatnya beban berat, dia pun melantunkan lagu-lagu gembala. Hatta qata'at masirata salasa fi yaumin wahidin. Saking kan senangnya ontaku itu, perjalanan yang mestinya 3 hari tembus 1 hari. Falamma hatta anha, begitu sampai ke tujuan, mati onta itu. Dikasihnya beban seberat-beratnya, perjalanan 3 hari, sehari tembus. Sampai di tempat tujuan, mati. Itulah maka ku ikat ini budakku ini. Salah dia satu, apa salahnya? Suaranya bagus. Walakin qad wahabtuhu laka wa halla anhu al-qaid. Tapi kalau kau mau minta, tak usah kau suruh bebas, ku kasih dia gratis.
Mau kau budakku ini? Ambil. Lepaskan ikatannya. Falamma asbahna ahbabtu an asma'a sautahu. Ketika pada waktu pagi, aku ingin mendengar suara budak ini. Cuma mana suaranya? Fasa'altuhu an dzalik. Betul suara kau bagus. Fa'amara al-ghulama an yahdu. Maka kusuruhlah dia melantunkan lagu-lagu gembala. Coba kau nyanyikan lu ala jamal, gembala unta. Ala bi'rin. Ala jamal, yahdu ala jamalin kana ala bi'rin hunaka yastaqi alaih. Kebetulan ada di situ unta. Unta ini dipakai untuk berkeliling sumur untuk menimba air. Bisa kerekan timba itu dibuat berputar, unta yang mari. Fahada gulam. Maka si budak tadi pun mulailah melantunkan lagu-lagu unta, lagu-lagu gembala. Fahamal jamalu. Oh, unta itu pun udahlah lintang pukang lah unta itu. Wa ala wajhi wa qata'a hibalahu. Akhirnya karena unta tadi riuh, berjoget-joget unta itu, wa qata'a hibalahu, dipotonglah talinya. Walam azun anni sami'tu sautan atyab minhu. Tak kusangka suaranya semerdu itu. Fa waqa'at li wajhi hatta asyara ilaihi bisukut. Sampai akhirnya unta itu menerkam wajahku, sampai ku suruh dia, udah diam. Akhirnya diamlah dia. Unta pun dapat menikmati suara manusia yang merdu. Saking kan senangnya, perjalanan yang mestinya 3 hari tembus sehari. Begitulah kalau kita sholat di Masjidil Haram itu. Kenapa tak terasa lama? Karena imamnya Syekh Abdurrahman Sudes. Begitu yang jadi imam Pak Abdurrahman yang dekat rumah kita. Mohon maaf Pak Abdurrahman, tersinggung. Abdul Somad maksudnya, Abdul Somad. Masya Allah. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Aziz, dari Abu Amr Al-Anmati, dari Imam Junaid. Imam Junaid pernah ditanya, ma balul insan yakunu hadian. Kenapa kalau ada orang yang tenang slow? Ada orang tenang slow. Fa idza sami'a as-sima' ittarab. Begitu dia mendengarkan syair, langsung bergoyang kepalanya. Innallaha ta'ala lamma khataba dzurra, ketika Allah memanggil anak cucu keturunan Adam fil mitsaqil awal, pada perjanjian yang pertama, surat Al-A'raf 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim, ketika Allah mengambil perjanjian pertama kali dari ruh anak cucu Adam, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Semua ruh menjawab, qalu bala syahidna, ya engkaulah Rabb kami, kami sudah bersaksi ya Allah. Istafraghat azubatu sima'il kalam al-arwah, maka semua roh tertarik mendengarkan kalam Allah itu. Falamma sami'us sima'a harrakahum dzikru dzalik, maka ketika mereka mendengar sima', teringatlah mereka pada perjanjian mereka di awal dulu. Itulah maka bergerak dia. Ada orang yang slow, tapi kalau sudah dengar, coba tengok nanti pas ulama-ulama besar Mesir, pas misalnya acara maulid, kemudian munsyid. Berikut ini mari kita dengarkan munsyid dari Suriah. Orang Suriah ini sedap-sedap suaranya. Coba tengok nanti, ketik di YouTube Maulid Syekh Ali Jum'ah. Nanti nampak begitu Syekh Ali Jum'ah berwibawa. Tapi begitu ada munsyid, mulai dia mengangguk, atau tangannya di atas. Ada respon. Waktu itu kami bertamu ke rumah Syekh Mahmud Said Mamduh, saya dengan beberapa kawan saya. Begitu udah baca, ya Allah munsyid, kata dia. Anak munsyid, berdirilah satu anak Malaysia. Ayyuhal mustaqu la tanami. Berdiri saya. Padahal profesor doktor tuh, 7 jilid kitabnya. At-ta'rif bi awhami man qassama sunan baina sahih wa dha'if. Hadis-hadis yang didhaifkan Syekh Albani, dhaif, kata dia, bal sahih. 7 jilid. At-ta'rif bi awhami man qasama sunan baina sahih wa dhaif. Jadi udah ngajar ada munsyid. Ada
Entah beberapa syair, habis itu lanjut lagi, baca kitab lagi. Orang-orang sebesar itu, sehebat itu pun mendengar sama. Macam mana pula kita-kita nih? Maka tapi kadang ada juga satu majelis itu lebih banyak pula samaknya dari ngajinya lagi. Lebih banyak lah simaknya. Tak apa, yang penting ngaji. Aku mendengar guruku Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, as-sima'u haramun 'alal awam. Orang yang enggak ngaji, ujuk-ujuk mendengar simak haram. Kenapa? Karena dia akan memancing hawa nafsu. Orang, apalagi syairnya syair tentang cinta. Ada pula di situ khamar. Dia udah sepaket itu. Syair cinta, ada khamar, ada perempuan. Nah, komplit lah. Haram. Li baqa'i nufusihim. Karena masih ada hawa nafsu. Mubahun lizuhad. Tapi bagi orang yang zuhud, mubah. Menghindari yang haram, taqwa. Menghindari yang subhat, wara. Menghindari yang halal, zuhud. Orang zuhud boleh. Lihusuli mujahadatihim. Karena mereka sudah mujahadah. Mustahabbun li ashabina. Mustahabbun li ashabina. Tapi orang-orang yang sudah selevel wali-wali Allah mustahab, dianjurkan. Kenapa? Lihayati qulubihim. Lihayati qulubihim. Karena hati mereka hidup. Hati mereka hidup. Begitu mendengar syair itu, dekat dia kepada Allah. Aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani berkata dari Abu Nasr As-Sufi, dari Al-Wajihi, dari Abu Ali Ar-Ruzbari, dari Haris bin Asad Al-Muhasibi, thalathun idza wajadna muttasi'un bihinna. Ada 3 perkara, kalau ketemu yang 3 ini menjadi lapanglah dunia ini. Faqat tapi udah tak jumpa kita lagi yang 3 ini. Apa dia? Husnul wajhi ma'as-siyanah. Wajah ganteng tapi menjaga diri dari yang haram. Kalau ketemu yang 3 ini, lapanglah dunia ini. Tapi kita udah kehilangan. Pertama, husnul wajhi ma'as-siyanah. Wajah ganteng tapi tetap menjaga hukum Allah. Yang ada sekarang, wajah tak pala ganteng, tak pala cantik, operasi plastik, tak pula menjaga hukum Allah. Yang kedua, husnus sauti ma'ad-diyanah. Suara bagus, tapi menjaga agama. Suaranya bagus. Sekarang yang ada, suara bagus, tidak menjaga agama. Yang ketiga, husnul ikha'i ma'al wafa. Berteman baik, menunaikan janji. Yang ada sekarang, mau berteman baik, giliran berjanji, tak ditepati. Masya Allah. Emang mereka ini berdasarkan pengalaman dia. Betul semua yang kata dia. Kalau 3 ini ada, bagus. Imam Zunnun Al-Misri pernah ditanya tentang suara yang bagus. Gimana tentang suara yang bagus Tuan Guru? Kata dia, mukhatabatun wa isyaratun auda'ahallahu ta'ala kulla tayyibin wa tayyibah. Mukhatabat pembicaraan, ucapan, kata-kata, isyarat, signal-signal, pesan-pesan. Auda'ahallah yang dititipkan Allah kepada orang baik, laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau ada orang bersuara bagus, itu sebetulnya titipan Allah. Berapa banyak kita terpukau mendengar suara bagus. Ada seorang mu'allaf mengirim surat orang Amerika, buku-buku, surat menyurat antara dia itu jadi buku, antara dia dengan Abul A'la Al-Maududi. Abul A'la Al-Maududi tokoh besar dari Pakistan. Apa sebab dia masuk Islam? Mendengar suara Ummu Kulthum baca Quran. Ummu Kulthum baca Quran, suaranya didengarkan di radio di Amerika. Dia dengar, senang dia masuk Islam. Sekarang ada pula mu'allaf baru yang masuk Islam di Maroko. Sedang viral tuh banyak. Itu juga mendengarkan bacaan Quran, suara bagus. Jadi suara itu menyentuh hati luar biasa. Su'ila marratan ukhra 'anis sima'. Suatu ketika Imam Zunnun pernah ditanya, waridu haqqin yuz'ijul quluba ilal haqq. Sesuatu yang datang dengan kebenaran membuat hati bergejolak ingin kembali kepada Allah. Faman asgha ilaihi bihaqqin tahaqqaqa. Siapa yang mendengarnya dengan kebenaran, maka sampai kepada hakikat kebenaran. Wa man asgha ilaihi binafsin tazandaqa.
Siapa yang mendengarnya karena menurutkan hawa nafsu, maka dia menjadi zindik. Ini tuh bahayanya lagu-lagu nih. Kalau dia taat beragama, menjaga muru'ah, mendengarkan lagu-lagu, dekat dia kepada Allah. Tapi kalau dia menurutkan hawa nafsu, tazandak, keluar dia. Banyak orang terngiang-ngiang, syairnya bukan syair religi, majlisnya pula bukan bersama orang baik, akhirnya nyasar. Dan tidak semua lagu-lagu Arab itu. Jangan nanti asalkan syair Arab lalu baik. Ya asmar latin sani. Ya asmar latin sani artinya, ya asmar wahai engkau yang hitam manis. Latin sani, don't forget me. Ya asmar latin sani, oh my black sweet, don't forget me. Itu bukan syair agama. Jadi tidak semua syair. Nah, jadi nyanyikan aja syair-syair yang kita paham aja. Syair burdah, syair barzanji. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Baik, tak salah. Didengarkan dengan keimanan, ingat kepada Rasulullah, ingat taman Rasulullah. Saya Pak Ustadz kalau udah mendengar Barzanji itu menetes air mata saya, mengenang masa kecil dulu. Apa yang kau sedihkan? Tak dapat pelut kuning. Nanti ku belikan kau pelut kuning agak 3 ton. Diriwayatkan dari Imam Ja'far bin Nusair, dari Imam Junaid, dia berkata, Tanzilur rahmatu 'alal fuqara fi 3 mawatin. Rahmat Allah itu turun kepada majelis-majelis fakir orang yang butuh kepada Allah, bukan fakir minta-minta miskin itu. Majelis fakir, kalau disebut fakir di sini adalah orang-orang yang butuh kepada Allah. Di 3 tempat. Pertama, indas sima. Sudah habis berzikir, habis baca kitab, habis ngaji, duduk satu orang munsyid baca. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Turun rahmat. Fa innahum la yasma'una illa an haqq. Karena mereka tidak mendengar apa-apa melainkan dari kebenaran. Wa la yaqunu illa an wujdin. Dan mereka tidak mengucapkan melainkan dari wujud. Makanya jangan dibuat-buat. Pejamkan mata, rasakan wujdan, rasa, zauq. Kadang orang ini pas gitu buka mata, tengok, makin banyak orang respon, makin intip-intip pula. Betul. Pas tengok makanan udah datang, baru agak turun sih. Wa inda akli ta'am. Rahmat itu turun kapan? Wa inda akli ta'am. Makanya setiap majelis itu pasti ada makanan. Majelis dengan habaib. Dulu Habib-Habib itu, kenapa majelis Habib itu ramai-ramai? Habib-Habib itu memotong kambing, memotong onta, memotong. Saya pertama kali datang ke majelis Habib Said Ahmad bin Muhammad. Azbahtu laka salasa ta'am Bani Israel, Abdul Samad. Kupotongkan engkau 3 makanan Bani Israel. Apa itu? Lembu, kambing, ghanam, kambing, ibil, onta, satu lagi arnab, kelinci. Potong nasi itu, suapkan ke mulut. Majlis makanan, tak termakan-makan. Fa innahum la ya'kuluna illa anfaqah. Karena mereka makan itu karena perlu. Maka turun rahmat. Wa inda majaratil ilm, ketika majelis ilmu. Fa innahum la yadhkuruna illa sifatil awliya. Karena di majelis itu mereka menyebutkan sifat wali-wali. 3 turun rahmat. Ketika simak, ketika makan, ketika mendengar kajian. Kita kajian ada, makan ada, simak tak ada munsyid kita. Aku mendengar Muhammad bin Husain, dari Husain bin Ahmad bin Ja'far, dari Abu Bakar bin Mamshad, dari Imam Junaid. As-sima'u fitnatun liman talabahu. Simak itu menjadi fitnah bagi siapa yang mencarinya.
Kalau dicari-cari dia, saya ke majelis ustadz inilah, kenapa? Itu banyak simaknya, itu bisa jadi fitnah. Dia bunganya aja. Manisan-manisannya. Intinya adalah zikir dan ngaji. Lalu ada bunga-bunganya, bumbu-bumbunya. Tarwihun liman sadafahu. Dan dia dapat menjadi tarwih, rohah, take rest, ketenangan bagi orang yang ketemu kebetulan. Puasa munsyid. Coba renung-renung, ke majelis siapa pun pasti ada. Pergi ke majelis Habib Ali Zainal Abidin di Kuala Lumpur. Malam kami datang jam 12 malam. Ada munsyid satu. Orang dari Damaskus. Abdul Samad Nasma al-Munsyid min Dimash Syami, negeri Syam. Dengarlah malam itu. Masya Allah suaranya. Larut kita mendengar suara. Diriwayatkan dari Imam Junaid, dia berkata, "As-sima'u yahtaju ila thalathati asya'in." Simak itu perlu kepada 3. Yang pertama, zaman, waktunya baik. Wal makan, tempatnya baik. Wal ikhwan, sama orang baik-baik. Kalau waktunya tak baik, di tempat yang tak baik, bersama orang yang tak baik, dia justru menjadi fitnah. Waktunya tak baik, di tempat yang tak baik, bersama orang-orang yang tak baik, jadi fitnah. Bukan malah menjadi majelis baik. Su'ila Shibli anis sima'. Imam Shibli ditanya tentang sima'. Zahiruhu fitnah. Zahirnya fitnah. Wa batinuhu ibrah. Tapi batinnya bisa menjadi ibrah, pelajaran. Faman arafal isyarata halalahu istima' al-ibrah. Siapa yang paham isyarah di balik itu, ada isyarat, ada signal-signal, ada yang sedang diserap dalam hati, halal, boleh dia mendengar. Wa illa, kalau tidak faham, faqad istada'al fitnah, maka sesungguhnya dia hanya mengundang fitnah. Wa ta'arrada lil baliyah, akan menjemput bala saja. Nauzubillah. Makanya kadang kita tengok orang nggak ngaji, nggak ngerti, dilantunkan syair tentang Nabi, tapi jogetnya joget orang fly. Kan banyak tuh di majelis-majelis. Gitu. Kita pun heran, ini majelis Metallica atau majelis gitu ya. Gitu. Ini semua. Tahu pula jamaah ustaz mendengar Metallica. Waqila, ada riwayat menyebut, la yasluhu istima' illa liman kanat lahu nafsun maitah wa qalbun hayy. Tidak baik yang mendengar simak itu kalau dirinya, nafsunya belum mati dan hatinya belum hidup. Mati nafsunya, hidup hatinya, baru dia dengar itu. Karena kalau nafsunya belum mati, yang bangkit joget itu adalah nafsu. Fa nafsuhu dzubihat bis. Bagaimana membunuh nafsu itu? Dzubihat, disembelih, dipotong bisuyufil mujahadah, dengan mujahadah, riyadhah, melawan hawa nafsu. Wa qalbuhu hayyun. Bagaimana cara menghidupkan hati? Hayyun binuril muwafaqah. Hidup hati itu dengan cahaya muwafaqah. Muwafaqah sesuai. Sesuai apa? Sesuaikan dengan kehendak Allah. Lawan kehendak hawa nafsu. Kita lawan kehendak Allah, turutkan hawa nafsu, jadi budak hawa nafsu. Kita lawan kehendak hawa nafsu, turutkan kehendak Allah, jadi hamba Allah. Barulah halal simak. Hati-hati simak nih. Abu Yaqub An-Naharjuri ditanya tentang simak. Apa kata dia? Halun biyadi ar-ruju' ila asrari min haitsul ihtiraq. Halun biyadi. Suatu hal, kondisi, stasiun, biyadi. Halun yubdi. Suatu kondisi, yubdi artinya yazharu. Ar-ruju' ila al-asrari min haitsul ihtiraqi, kembali kepada sir dalam kalbu karena sudah terbakar hawa nafsu. Itu simak. Apa itu simak? Simak itu adalah suatu stasiun, hal, kondisi spiritual. Yubdi, yang ditampakkan untuk apa? Untuk kembali kepada asrar, sir dalam kalbu. Min haitsul ihtiraq, ketika terbakar hawa nafsu, hancur, fana,
kembali kepada sir qalb. Ada riwayat menyebut as-sima', sima' itu adalah lutfun, kelembutan, sesuatu yang halus, ghadha'ul arwah, makanan ruh li ahlil ma'rifah, bagi orang yang sampai kepada level ma'rifah. Setelah ma'rifah, mahabbah. Setelah mahabbah, syauq, rindu. Ketika merindu, mesti perantara guru. Dalam posisi itu, disitulah dia mendengar sima'. Terasa ketenangan itu masuk ke dalam hatinya ketika mendengar sima'. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq berkata, as-sima'u tab'un. Tab'un itu artinya insting. Kalau lapar, ingin makan. Kalau haus, ingin minum. Itu insting. Ketika mendengar suara-suara merdu, yang bangkit itu adalah insting. As-sima', insting. Apapun yang kita dengar, suku apapun kita, apapun yang kita dengar, pasti ada respon mendengar. Orang setua apapun kalau sudah dihidupkan lantunan, pasti ada. Kan? Sima' itu bohong, karakter. Illa an syara'. Dia hanya akan menjadi insting illa an syara', kecuali kalau dibimbing dengan syariat Islam. Padamkan hawa nafsu, hilangkan majelis yang buruk, hilangkan khamarnya, hilangkan penari-penari yang tak betul, maka dia menjadi mendekatkan diri kepada Allah. Farqun, dia hanya akan menghancurkan muru'ah. Ihdaru muru'ah arti farq. Sima' itu bisa meluluh lantakkan muru'ah. Illa an haq, kecuali kalau orang itu mendapatkan kebenaran. Kalau sampailah ada orang melantunkan syair, tapi syairnya agak apa begitu. Lalu kemudian saya pejam mata, terekam pas mata saya gini. Dia tengok orang, apanya Ustaz nih? Nyanyian sakau nih kata. Wat fitnatun illa an ibratin. Dan dia bisa menjadi fitnah kecuali orang yang bisa mengambil ibrah pelajaran. Nah, jadi hati-hati juga tentang sima' ini. Saya anjurkan kalau mau sima' lagunya sholawat dan iramanya yang slow. Dan jangan pakai alat-alat musik yang kalau pakai gendang oke, pakai. Tapi kalau udah pakai itu nanti jadi fitnah. Apalagi di majelis itu ada orang yang nggak ngaji, pakaiannya pakaian orang ngaji. Nah, itu yang merusak itu nanti. Wa yuqalu as-sima' ala qismain. Ada riwayat menyebut sima' itu ada dua jenisnya. Sima'un bi syartil ilmi was sahwi. Sima' syaratnya mesti berilmu was sahwi. Orang yang hatinya udah terjaga, bukan hatinya yang sedang tidur. Faman syarata sahibahu ma'rifatul asami was sifat. Famin ada orang yang mensyaratkan orang yang sima' itu orang yang melakukan sima' baik yang membacakan syair maupun mendengarnya ma'rifatul asami was sifat, tahu dia tentang asma-asma Allah, sifat 20-nya, kaji akidah asy'ariynya sudah matang. Wa illa waqa'a fil kufril mahdhi. Kalau tidak, kalau tak kuat tauhidnya, bisa jatuh kepada kekufuran. Nauzubillah. Wa sima'un bi syartil hal. Ada pula sima' itu syaratnya orang itu mesti sudah sampai pada stasiun tertentu. Sahibu fam, orang yang mensyaratkan demikian, orang yang sima' itu mestilah dia fana an ahwalil basyariyah. Hancur hawa nafsunya. Kalau tidak nanti begitu mendengar sima' itu yang bangkit bukan halnya tapi hawa nafsunya. Wattanaqqi min atharil huzuz, mensucikan diri dari segala pengaruh-pengaruh bizuhuri ahkamil haqiqah, setelah nyata bagi dia hukum-hukum hakikat kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan jadi ketat, mereka ketat tentang masalah sima' ini. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Abil Harari, dia berkata, aku bertanya kepada Imam Sulaiman tentang sima'. Min itsnaini ahabbu ilayya minal wahid. Aku suka dari dua orang daripada satu orang.
Jadi kalau simak itu 2 orang, lebih aku suka daripada 1 orang. Karena 2 orang lebih selamat, tidak akan terjadi fitnah. Imam Abul Hasan An-Nuri ditanya, kok dia berkata, man sami'as sima' atharal asbab. Man sami'as sima'a wa atharal asbabah. Tuan Guru Abul Hasan An-Nuri, ya, siapa sufi itu? Siapa orang yang mensucikan hati itu? Man sami'as sima'a wa atharal asbabah. Orang yang mendengarkan syair yang dilantunkan, wa atharal asbabah, dan dia meninggalkan asbab, lebih mengedepankan Allah daripada sebab. Sedangkan kita lebih mengedepankan sebab daripada Allah. Lebih berpercaya kita pada sebab itu lagi daripada Allah. Imam Abu Ali Ruzbari ditanya tentang sima. Apa itu sima? Laitana takhallasna minhu ra'san bi ra'sin. Andai kita melepaskan diri dari sima. Kenapa demikian? Saking tingginya level orang untuk mendengarkan sima itu, matikan hawa nafsunya, hidupkan hatinya, barulah dia bisa sima. Kalau tidak, alangkah lebih baiknya kita melepaskan diri dari sima itu. Tapi saya tak seketat itu. Saya hanya tentukan syairnya mesti sholawat, nadanya slow, jangan pakai alat-alat yang berlebihan. Majelisnya kalau bisa duduk, jangan sampai berdiri karena nanti masuk yang lain-lain. Hanya menenangkan hati, oke. Begitu yang saya ikuti di beberapa majelis. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Tapi kalau udah sampai berjoget, itu udah pakai lilin pula. Abu Ali Ar-Ruzbari pernah ditanya, Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, aku mendengar Abu Utsman Al-Maghribi, manidda'as sima' wa lam yasma' sautat tuyur wa sariral bab wa tasfiqar riyah fahuwa faqirun mudda'in. Siapa yang mengaku sudah menikmati sima' dan dia tidak mendengarkan suara burung-burung, tidak mendengarkan suara-suara pintu, tak mendengarkan suara-suara angin, maka sesungguhnya dia hanyalah seorang fakir yang mengada-ngada. Apa maksudnya? Suara burung, didengarnya suara burung itu bertasbih. Sarirul bab, didengarnya suara pintu bertasbih. Tasfiqur riyah, didengarnya suara angin bertasbih. Barulah dia bisa menikmati sima itu. Kalau tidak, fahuwa faqirun mudda'in. Hanya seorang fakir yang mengaku-ngaku saja. Oh, berat syaratnya sima ini. Abu Hatim As-Sijistani berkata, dari Abu Nasr As-Saraj At-Tusi, dari Abu Taib Ahmad bin Muqatil Al-Aqi, dari Ja'far, dari Ibnu Zairi, salah seorang sahabat Imam Junaid, Syaikhan Fadilan, seorang ulama yang hebat. Farubama kana yahdur mawdi'an sima'. Dia hadir dalam majelis sima'. Fa in istatabahu farashun farasha izarahu wa jalasa. Kalau didengarnya bagus sima' itu, maka dia pun membentangkan kainnya, dia duduk. Wa qala as-sufi fi qalbihi. Seorang sufi yang mensucikan hati itu letaknya di hati. Wa illam yastatibhu, walaupun tidak baik nampaknya. As-sima' li arbabil qulub. Sima' itu hanya mampu ditangkap oleh orang yang punya hati. Wa marra wa akhadha na'lahu. Wa illam yastatibhu. Kalau didengarnya tak bagus, wa illam yastatibhu, qala, apa kata dia? As-sima' li arbabil qulub. Sima' itu hanya orang yang punya hati. Wa marra, dia pun pergi, wa akhadha na'lahu. Diambilnya sendalnya, cabut dia. Ini bukan majelis sima' ini majelis hawa nafsu nih, kata dia. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, aku mendengar Abdul Wahid bin Bakar berkata, dari Abdullah bin Abdul Majid As-Sufi. Imam Ruwaim pernah ditanya, bagaimana tentang mereka yang mensucikan hati, berzikir, habis itu mendengar sima, yashhadunal ma'ani.
Ketika mereka mendengarkan sima' itu, mereka sedang menyaksikan makna-makna allati ta'zabu an ghairihim, yang bagi orang selain mereka tak dapat merasakannya. Fatushiru ilaihim, maka kadang-kadang saat mendengar itu mereka memanggil, ilayya, ilayya, kata dia, mari kemari, mari kemari, wahai makna-makna, datanglah ke tempatku. Fayatana'amuna, mereka merasakan nikmatnya, zauknya, bidzalika minal farah, minal farhi, kebahagiaan. Summa yaqta'ul hijab, kemudian tiba-tiba datang hijab, fayaudu dzalikal farh bukaan. Jadi dia tidak 24 jam 24 hours gitu, enggak. Kadang-kadang tertutup, kadang-kadang muncul, kadang-kadang signal bagus, kadang-kadang gitu. Macam nonton TV di kampung pakai tiang bambu, dihembus angin gelap, putar, muncul angin. Fayaudu dzalikal farh. Begitu hijab itu disingkapkan, mereka pun senang. Faminhum man yukhriqu thiyabahu. Ada di antara mereka yang sampai membakar kainnya. Wa minhum man yasih. Ada yang di antara mereka sampai berteriak. Wa minhum man yabki. Ada di antara mereka yang menangis. Kullu insanin ala qadrihi. Setiap orang sesuai dengan kadar zauq yang dia rasakan, yang kita tak merasakan. Jangankan merasakan apa yang mereka rasakan saat simak, merasakan kopi pahit kawan kita aja kadang kita tak bisa merasakan. Merasakan keinginan kawan kita yang semajlis dengan kita aja kadang tak dapat kita rasakan, apalagi merasakan mereka, bagaimana rasanya mereka waktu simak itu. La ya'rif man lam yaduk, tak tahu kalau tak pernah merasakan. Imam Muhammad bin Ahmad bin Muhammad At-Tamimi berkata dari Abdullah bin Ali, aku mendengar Al-Husari berkata dalam sebagian kalimatnya, ma'amalu bisima'in yang qati' idza inqata'a man yasma' min. Aku tidak pernah mau ikut simak yang terputus, yang qati', idza inqata'a man yasma' minhu. Ketika orang yang mendengar itu putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka terputus pula simak. Yang bagi ayyakuna sima'uka muttasilan ghairu munqati'. Maka simak engkau itu mestinya terus bersambung, jangan sampai putus. Apa maksud dia? Jangan sampai ketika ada lantunan syair kita connect dengan Allah. Begitu lantunan itu berhenti kita pula terputus. Yang dimaksudkan itu adalah waktu majelis tetap ada hubungan, waktu simak tetap ada, waktu simaknya berhenti tapi hubungannya ghairu munqati', tak putus. Jangan terikat pada simak. Imam Al-Husari berkata, Al-Hasri, yang bagi ayyakuna dham'an daimun. Hendaknya orang yang sedang mengingat Allah itu dalam keadaan seperti orang yang sangat haus, daimun, terus haus. Fukullama zdada syurbuhu, setiap kali ditambah air minumnya, izdada dham'uhu, makin bertambah hausnya. Makin ditambah minum makin haus, macam orang minum air es. Makin haus. Makanya kadang jangan sahur pakai air es, nanti siang haus. Macam orang minum air garam, makin haus. Makin didengar sama, makin haus. Makin ikut pengajian, makin haus. Makin ikut halaqah, makin haus. Ingin dekat terus dengan Allah Ta'ala. Diriwayatkan dari Mujahid tentang tafsir surat Ar-Rum ayat 15. Fahum fi rawdati yuhbarun. Mereka sedang berada di taman Raudhah merasakan nikmat Allah. Apa tafsirannya? Annahu sima' minal huril ain. Mereka di taman surga mendengar simak dari bidadari-bidadari. Bi aswatin syahiyah, dengan suara-suara yang merdu. Tapi suara adik enggak merdu, Bang. Kau nanti kok di surga merdu adik. Gitu. Mana tahu ada ibu-ibu nanti dengar mengaku dia. Gitu aja Bapak untuk menenangkan hati ibu tuh. Kadang bapaknya pun lurus sekali, mesti awak ajari juga kan. Apalah bunyi syair bidadari itu? Nahnul khalidat, kamilah yang kekal abadi. Fala namutu abada, kami tak akan mati untuk selamanya. Nahnun na'imat, kamilah yang nikmat-nikmat. Fala nabusu abada, kami tidak akan bermasam muka, kami tidak akan berubah raut wajah untuk selamanya. Waqilah as-sima'u nida'un wal wujudu qasdun. Simak itu panggilan, tujuannya adalah wujudun, rasa.
Azan itu panggilan, tujuannya sholat. Jadi simak itu bukan tujuan. Jadi kalau kita dengar simak, Tala syauqi li taibati taibati. Tala syauqi, qab itu kalau di Yaman jadi G. Asal katanya tala syauqi. Tapi kan orang Yaman tala syauqi. Sungguh panjanglah rinduku. Li taibati taibati. Untuk dia yang paling suci di antara yang suci, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mendengarkan simak itu bukan itu puncaknya. Itu baru lereng-lerengnya aja. Puncaknya itu apa? Wujudu. Rasa. Maka dengar baik-baik, nikmati. Sampai tak dia ke rasa. Tentu itu rasa kita lain sama rasa orang. Rasa orang lain rasa kita. Apa yang kau rasakan? Entah, rasa semua balik aja gue rasakan. Nah, macam-macam rasa orang. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata dari Abu Utsman Al-Maghribi, qulubu ahli al-haqqi qulubun hadiratun. Orang-orang yang mengingat Allah itu hatinya adalah hati yang hadir. Sedangkan hati kita gaib. Makanya selalu tuan-tuan guru berpesan, mari hadirkan hati. Istighfar, hadirkan hati. Astagfirullahaladzim. Karena tadi hatinya pergi entah kemana-mana, pergi ke mall. Hati tak kemana-mana, pergi ke mall, buka. Pergi ke pasar, buka. Pas ke masjid, tutup. Wa asma'uhum asma'un maftuhah. Hati mereka hati yang hadir, telinga mereka telinga yang terbuka. Sedangkan kita ini enggak. Hatinya hati yang gaib, telinganya tersumbat. Kalau hatimu hadir, telingamu terbuka, mendengar sama, masuk ke dalam, connect. Kalau hatimu gaib, telingamu tersumbat, mendengar sama, tak masuk. Mendengar simak, tak masuk. Aku mendengar guruku berkata, dari Ustaz Abu Sahal As-Sa'luki, Al-mustami' baina istitarin wa tajallin. Wal istitar yujibut talhib. Wa tajalli yurithut tarwih. Orang yang mendengar simak itu, dia antara istitar dan tajalli. Istitar tertutup tirai, tajalli tersingkap tirai, nampak apa yang dibalik tirai. Fal istitar yujibut talhib. Orang yang tertutup tirai pasti keinginannya melihat apa yang ada di balik tirai. Yang dimaksud dengan tirai itu hijab. Yang di balik tirai itu apa? Keagungan Allah. Wa tajalli, kalau sudah nampak yang ada di balik tirai, yurithut tarwih, merasa tenang. Jalan menuju ke sana, setelah zikir, setelah mujahadah nafs, ini di ujung adalah dengan simak tadi. Wal istitar yatawalladu minhu harakatul muridin. Ketika tertutup tirai, dia ingin tirai itu tersingkap, dia dengarkan suara simak itu, itulah muncul harakat, bergerak, entah kepalanya bergerak, entah tangannya bergerak. Kalau dia megang tongkat, mungkin tongkatnya digini-gini kan. Wa huwa mahallud dha'fi wal ajaz. Pada saat itu dia dalam keadaan lemah. Wa tajalli yatawalladu minhu sukunul wasilin. Tapi kalau sudah tajalli, maka yang hadir adalah sifat tenang. Jadi ada orang ketika mendengar simak itu udah diam aja, tenang. Kalau nampak kita orang tenang, dua kemungkinan. Dia sudah tajalli atau mengantuk. Wa huwa mahallul istiqamati wat tamkin. Itulah level orang yang istiqamah wat tamkin, kokoh kuat. Wa dzalika sifatul hadrah, laisa fihi illa dzubul tahta mawaridil haibah. Itulah sifat orang yang hadir hatinya, melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, larut hawa nafsunya di bawah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, surat Al-Qaf 29, "Falamma hadaruhu qalu ansitu." Ketika hati mereka hadir, mereka melihat keagungan Allah, mereka pun berkata ansitu, silent, diam. Diam.
Imam Abu Utsman Al-Khairi berkata, as-sima'u ala thalathati aujuh. Sima' itu ada 3 bentuk. 1, fawajhun minha lil muridin. Ada sima' muridin, sima' pemula. Wal mubtadi'in yastad'una bidzalika al-ahwal syarifah yukhsha 'alaihim fi dzalika al-fitnah wal mura'ah. Ada simaknya level kelas bawah, kelas ekonomi paling bawah. Nama sifatnya iradah. Orangnya muridin. Nama sifatnya bidayah. Nama orangnya mubtadi'in, ibtidai, level awal. Mereka ini masih mencari makom. Dikhawatirkan mereka ini nanti kena fitnah wal mura'ah dan menunjukkan diri seolah-olah seakan-akan. Seakan-akan macam mudah sampai di makom, padahal belum. Wasani, sifat yang kedua, lis-sadiqin. Sadiqin. Nama sifatnya sidiq, orangnya shadiq. Yatlubuna ziyadah fi ahwalihim. Dia sudah menapaki stasiun, sudah ada tempatnya, tapi dia mau nambah lagi. Wa yastami'una min dzalika, dia mendengar simak itu ma yuwafiqu awqatihim, yang sesuai dengan level stasiun dia. Wasalis, yang ketiga, ahlul istiqamah minal arifin. Ini level yang ketiga. Orang-orang yang istiqamah dari kalangan arifin. Nama makamnya ma'rifah, nama orangnya arif, jamaknya arifin. Fahaula la yakhtaruna 'ala Allah fima yaruddu 'ala fima yaridu 'ala qulubihim minal harakah was sukun. Mereka tidak lagi memilih apa yang hadir ke hati mereka, tak memilih antara gerak atau sukun atau diam. Ada yang bergerak, ada yang diam, ada yang slow. Aku mendengar saya Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, aku mendengar dari Abul Faraj Asy-Syirazi, aku mendengar Ali Ar-Ruzbari berkata, Abu Sa'id Al-Kharraz, man idda'a annahu maghlubun 'anil fahmi. Siapa yang ngaku-ngaku bahwa dia mengatakan aku sudah dapat semua ilmu tentang simak ini. Waktu simak tadi aku rasanya dapat itu ini dapat ilham. Wa annal harakat malikah lahu. Tadi waktu simak tadi kau kenapa tiba-tiba begini? Oh, itulah aku waktu itu sedang ekstasi, sedang ini. Fa'alamatuhu, betul tak cakapnya itu? Atau dia sedang ngada-ngada? Tahsinul majlis. Lihat efek dia kepada orang majlis itu. Alladzi huwa fihi biwajdihi. Kalau memang betul dia udah sampai ke makam yang tinggi itu, maka dia bisa membawa orang yang sekitar dia itu ikut juga merasakan itu. Tapi kalau pas ditanya, tadi waktu si fulan itu begini-begini, apa yang kau rasakan? Tak ada. Berarti bohong. Dia aja ngaku-ngaku tuh. Allah Syekh Abdul Rahman, zakartu hadhihi hikayah li Abi Utsman Al-Maghribi. Ku ceritakan kisah ini kepada Imam Utsman Al-Maghribi. Kata, hadza adnahu. Ini level bawah. Wa alamatuhu as-sahihah, tanda yang besar, la yabqa fil majlis muhiqqun illa ana sabih. Kalau memang betul orang yang ngaku-ngaku itu dia dapat sesuatu dalam waktu mendengar itu dia mendapatkan sesuatu dari Allah Ta'ala, ana sabih, maka semua yang dalam majelis itu ikut mendapatkan limpahan ketenangan dia. Ada satu wali Allah di situ, yang lain itu ikut merasakan. Wala yabqa fihi mubtilun illa istahwasha minhu. Kalau ada di situ orang yang batil, orang yang tak betul, istahwasha, maka dia pasti merasa risau. Wa qala Bundar bin Husain, kata Imam Bundar bin Husain, as-sima'u ala thalathati aujuh. Sima' itu terbagi 3. Pertama, man yasma'u bit tab'i. Orang yang melakukan sima' tapi mengikuti hawa nafsu. Hanya mengikuti insting aja. Begitu dengar suara itu, mantap nih Ustaz, sesuai macam lagu-lagu kami waktu dugem dulu nih Ustaz. Yang kedua, man yasma'u bil hal. Dia simak karena dia sudah ada hal. Hal itu adalah kondisi seorang hamba yang sedang mensucikan diri, ahli zikir, dikondisikan Allah dalam satu kondisi, namanya hal. Yang ketiga, wa minhum man yasma' bil haqq. Ini yang paling tinggi. Mendengar dia sudah berada hak, menyaksikan kuasa Allah, kemuliaan Allah. Alladhi yasma'u bit tab'i yashtariku fihi al-khas wal 'am. Orang yang simak mengikuti tawa, insting, itu tak ada beda, al-khas dengan am sama aja.
Fa inna jabalatas basyariyah istildzadzu sautit thayyib. Karena memang sifat bawaan manusia ini merasa nikmat mendengar suara yang bagus. Asal dengar suara yang bagus, enak. Walladzi yasma'u bil hali, adapun orang yang simak dan dia sudah ada pada hal, fa huwa yata'ammal, dia mulai merenung. Ma yaridu alaih, begitu dia dengar simak, maka dia renung, apa yang nampak? Apa yang datang? Min zikri itab, apakah ada teguran dari Allah? Au khitab, apakah ada percakapan dari malaikat? Au wasal, atau dia sampai ke tertentu? Au hajar, atau dia terusir dari tertentu? Au qurbin, atau dekat? Au bu'adin, atau makin jauh? Au ta'assaf ala faid, atau mendapatkan sesuatu yang tertinggal? Au ta'attash ila atin, atau dia prestasi cepat pada sesuatu yang di hadapan? Au wafa' bi ahdin, atau menunaikan janji? Au tasdiqin li wa'din, atau membenarkan janji? Au naqdin li ahdin, atau membatalkan janji? Au dzikri qalaqin, atau menghilang risau? Au istiaq, atau rindu? Au khaufi firaq, atau takut berpisah? Au farhi wisal, atau gembira karena berhubungan dengan Allah? Nah, ini orang yang hal. Ketika simak itu, dia mulai merasakan apa yang terasa. Au hadra infisal, atau takut berpisah dengan Allah. Au majara majrahu, atau rasa-rasa yang lain. Yang ketiga, amma man yasma'u bihaq. Ini yang paling tinggi. Adapun orang yang simak dan dia sudah melihat keagungan Allah SWT, fayasma'u billah, dia mendengar dengan pendengaran Allah. Walillah, karena Allah. Wala yattasifu bihadhil ahwal allati hiya mamzujatun bil huzuz al basyariyah. Tidak lagi ada kemanusiaan, karena hawa nafsunya sudah terbunuh, dipotong dengan mujahadah. Fa innaha mubqatun ma'al ilal fayasma'una min haitsu safa. Mereka mendengar suci, bening, murni, sebening tauhid, bihaqqin, dengan kebenaran, keagungan Allah, la bihazzin, bukan karena sesuatu keberuntungan, tapi karena memang Allah SWT. Qila, ada riwayat menyebut ahlus sima' ala thalathi tabaqat. Orang simak itu ada 3 level. Pertama, abna'ul haqa'iq, yarji'una fi sima'ihim ila muqatawatil haqqi subhanah. Yang pertama itu adalah orang yang haqa'iq, hakikat. Yarji'una fi sima'ihim ila mukhatabatil haq. Waktu simak itu mereka berkata-kata dengan Allah SWT. Wa dharabun yukhatibun Allah biqulubihim bima'ani ma yasma'un. Mereka menerima signal pesan-pesan, ilham-ilham dari Allah masuk ke dalam hati mereka. Ma yasma'un. Telinga mereka mendengar simak, tapi hati mereka hidup dan menerima signal pesan-pesan dari Allah. Fahum mutalabuna bis-sidqi, dan mereka dituntut untuk percaya tentang apa yang ada dalam hati mereka. Fima yushiruna bihi ilallah, apa yang dikirimkan Allah itu dalam hati mereka waktu mendengar simak itu, mereka dituntut untuk percaya. Wa thalithun, yang ketiga, faqirun mujarradun, mereka inilah orang yang fakir, baru-baru belajar, baru-baru masuk, mujarradun, qata'al alaqat minad dunya, memutuskan hubungan dengan dunia, wal afat, dan segala penghalang. Yasma'unahu bi thayyibati qulubihim, mereka mendengar simak itu hanya dengan kebersihan hati, kesucian hati. Wa haula aqrabuhum ila salamah, mereka ini insyaallah lebih dekat pada selamat. Mungkin kita level yang ketiga inilah, baru-baru tobat, baru-baru lalu mendengarkan itu, hanya mendengar telinga, lalu kemudian hati bersih, insya Allah ini selamat. Selamat artinya tak akan mungkin ngoceh kita syatahat, tak akan keluar kata-kata yang bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan 1 jam dah, sampai jam 9.30. Besok 4 halaman lagi, 4 lembar lagi. Besok hari Selasa malam Rabu masih simak,
Rabu malam Kamis terakhir tentang karomah. Insya Allah. Besok kita masih dengan simak. Habis simak karomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Puasa 6 hari bulan Syawal ini harus berturut-turut atau boleh putus-putus? Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atsba'ahu sittan min Syawal, mengiringinya 6 hari di bulan Syawal. Tidak ada disebut mutatabi'atin, berturut-turut, tak ada. Syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut, tak ada. Dia bilang umum aja. Summa atba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal. Tak ada. Summa atba'ahu sittan min Syawal mutataliyatin, berturut-turut. Nah, boleh di awal, boleh di tengah, boleh di ujung. Boleh berturut-turut di awal, boleh berturut-turut di tengah, boleh berturut-turut di ujung, boleh berpisah-pisah, boleh. Jika kita silaturahim lebaran, baiknya kita tetap puasa Syawal atau menikmati hidangan. Faman sya'a falyasum, wa man sya'a falyaftir. Siapa yang mau melanjutkan puasanya silakan lanjutkan. Siapa yang mau berbuka silakan buka. Jadi jangan merasa berdosa kalau dia puasa sunat. Tapi kalau puasa qadha jangan dibatalkan. Bapak enggak ibu enggak, ibu enak nih baksonya, sotonya. Saya puasa qadha bukan puasa sunat. Mengganti kemarin takut. Oh, insyaallah kalau sama ngaji. Tapi kalau enggak sama-sama ngaji ya ini bahaya. Alah, baru taubat kemarin. Kalau Ustaz sendiri gimana Ustaz? Ustaz sedang puasa sunat. Sampai di rumah orang, rupanya disuruh makan. Saya tengok lauknya dulu. Oh, tengok semur ayam kecil-kecil pula. Tapi kalau dimasakkannya ikan asin, oh tak mau puasa lah kita batalkan. Meniti earlier dengan ikan asin. Yang paling bagus itu bapak-bapak, ibu-ibu adalah puasa dulu ganti yang kemarin, qadha dulu. Kemarin ibu kan tak puasa 7 hari. Nanti pas di Syawal qadha dulu 7. Habis qadha 7 baru 3. Jadi 7 tambah 3 sama dengan 7 tambah 3 sama dengan 10. 7 tambah 6 sama dengan 13. Qadha dulu 7. Habis 7 baru tambah puasa 6. Berapa hari itu Pak Ustaz? 13. Oh, habislah kue hari raya itu Pak Ustaz. Nah, kata Imam Zakaria Al-Ansari, ada yang di bawah itu. Gimana caranya? Puasa saja 6 hari di bulan Syawal, niat qadha. Siapa yang puasa 6 hari di bulan Syawal, niat qadha, automatically dapat pahala puasa sunat. Tapi niatnya qadha. Saya niat puasa qadha lillahi ta'ala, dilaksanakan hari Senin di bulan Syawal, otomatis dapat 3. Qadha-nya lunas, dapat pahala puasa Syawal, dapat pahala puasa Senin. Oh, janganlah Pak Ustaz, hari kedua tuh Pak Ustaz. Oke, hari Ahad. Hari Ahad, Kamis. Hari Ahad pertama, Senin kedua, Selasa, Rabu, Kamis, hari kelima. Kelima. Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin. 8 hari. Bisa. Dua-dua dapat. Qadha dapat, puasa Senin, Kamis dapat, puasa Syawal dapat. Pak Yudi, Ustadz apa hukumnya seorang dapat jatah zakat 2 bagian? Karena miskin dan dia karena amil zakat. Saya sudah jelaskan ini Pak Yudi, videonya cari lagi beberapa malam yang lalu. Cuman saya ngulangnya lagi nih. Kalau dibagi dia per asnaf, ini bagi begini ini karena bagi per asnaf ini. Ini gara-gara bagi per asnaf nih bisa double nih. Jadi bukan per asnaf dibagi, tapi dibagi, dimusyawarahkan. Kalau dibagi per asnaf, nanti amil dapat 8 juta. Potong 4, tinggal 4. Amil cuma 2 orang, dapat 1,1 juta. Fakir miskin 100 orang, dapat 50.000.
Oleh sebab itu maka dimusyawarahkan ini, pengurus musyawarah semua, ini dia ini miskin, diambil, ini cocoknya dapat segini. Tidak dibagi per kepala, karena kalau dibagi per kepala nanti ada fakir miskin itu, suami fakir, suami miskin, ibu, istri miskin, anak 7 per kepala. Cuma ada yang sendiri, ada yang 2 orang. Jadi dimusyawarahkan. 3. Wandeliana. Ustaz, bagaimana dengan tarian sufi? Mereka berputar-putar dengan begitu lama. Kalau dipahami yang saya kaji tadi, bisa jawab nih. Ini berarti tak paham nih. Coba dengar baik-baik, terjawab nih. Terjawab. Dengar baik-baik, terjawab. Dengar baik-baik, terjawab. Apakah karena wujdan atau karena mudda'in, membuat-buat? Kalau karena wujdan, sahih. Tapi kalau membuat-buat, mudda'in, fitnah. 4. Sagita. Ustaz, bolehkah membuat puisi tentang rasa di hati kepada manusia tanpa tertuju langsung kepada siapa orangnya? Selama la tatruni kama atiratin nasara al-masih. Jangan kamu memuji-muji aku sebagaimana orang Nasrani memuji-muji al-Masih. Itu hadis Nabi. La tatruni kama atiratin nasara al-masih. Jadi selama memuji masih batasan. Datang sahabat memuji Nabi dengan syair, Nabi diam. Fasakata wa tabassama. Nabi diam dan tersenyum mendengar pujian itu. Tapi ada saatnya ketika orang muji, apa kata Nabi? Man athna alaikum. Siapa yang memuji kamu melampau, fahsu ala wujuhihim turab. Maka lempar wajah mereka dengan pasir. Karena pujiannya melampau. Tapi pujiannya hanya ada tuh protokol memuji-muji Syekh bin Bas. Ada tuh video hitam putih. Saya dikirim orang. Al-Allamah sahibu. Oh, mengamuk deh. Apa kau ni? Entah apa-apa aja kau bilang tadi. Insyaallah. Jadi wajar-wajar aja. Batas kewajaran. Kita jangan mementingkan posisi kita di hati manusia. Tapi pentingkanlah posisi kita di hadapan Allah. Man ahabballah, siapa yang dicintai Allah, maka ditariknya hati manusia itu untuk mencintai. Hai Jibril, cintai hambaku ini. Kau panggil malaikat-malaikat di langit untuk mencintai hambaku ini. Kau panggil makhluk-makhluk di bumi untuk mencintai hambaku ini. Kalau kita memaksa orang untuk mencintai kita, kita lelah dan capek. Karena kita jumpai satu-satu. Satu, kau cintai aku ya, kau cintai aku ya, kau cintai aku ya. Capek kita. Langsung ke sumbernya. Siapa? Allah Ta'ala. Kalau sudah kau raih cinta Allah, Allah panggil Jibril, Jibril cintai hambaku ini. Kau panggil makhluk langit, kau panggil makhluk bumi, cintai dia. Selesai. Tak capek kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, 2 kali pertemuan lagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup malam ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.